Seperti biasa setiap harinya di CNN Indonesia Connected Ramadan kita akan lihat nih ya bagaimana sih sebenarnya situasi Ramadan di luar Indonesia di sejumlah negara yang ada di dunia. Kali ini kita akan langsung terbang ke Kazakhstan karena sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan Bapak Fajrul Rahman. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mevri, selamat pagi Indonesia. Selamat menjalankan ibadah sahur. Ibadah sahur. Tapi juga sebentar lagi betul, karena kita berbeda 1 jam. Di sini baru 2.35, di Indonesia di Jakarta berarti 3.35 ya. Betul Pak, kalau di sini mungkin sekarang lagi pada siapin sahur gitu ya Pak ya. Udah mau deket-deket waktu imsak sekitar 1 jam lagi. Kalau di sana berarti juga lagi siap-siap sahur ya Pak Fajrul? Siap-siap sahur, di sini kami akan subuh nanti pukul 4.35 dan nanti berbuka puasa pukul 20.16. Waduh. 16 jam. Wow. Puasa. Panjang sekali nih Pak durasi waktu berpuasanya ya. Betul, jadi maghribnya, jadi nanti subuhnya makin pendek, kemudian juga maghribnya makin panjang. Terutama nanti di akhir 1 Mei itu maghribnya subuhnya 3:54, kemudian maghribnya 20:41. Jadi makin panjang seperti itu. Itu berarti durasi puasanya di berapa sini jam enak itu sih Pak? puasa. Kenapa? Durasi puasanya berarti berapa jam itu Pak totalnya? Apalagi nanti hampir menjelang awal 16 Mei. jam, 14 sampai 16 jam. Wow, luar biasa. Mudah-mudahan pahalanya lebih panjang lagi. Amin. Tapi karena di sini kan musimnya baru musim semi, Mevri, jadi sekarang aja pagi ini plus 9 derajat Celcius. Oke. Ketika di awal itu masih minus 4, minus 5 seperti itu. Di sini selama musim dingin itu dinginnya bisa sampai minus 25. Waduh, jadi memang tantangan tersendirinya banyak ya Pak ya bagi yang menjalankan ibadah puasa. Apalagi kalau kita bandingkan dengan di Indonesia ya. Betul, negara Asia dengan 4 musim, ini menarik. Negara Asia dengan 4 musim. Nah, kalau gitu Pak Fajrul, aturannya kapan buka puasa, kapan harus imsak, kapan harus subuh itu gimana Pak pengaturannya? Kalau harus berpuasa dengan durasi seperti itu. Ya, Mbak Firi, kami mengikuti apa yang diputuskan oleh sejenis majelis ulama gitu sebenarnya. Majelis ulama di Kazakhstan maupun di Tajikistan. Nah, itu mengeluarkan saja mereka semacam kalender dan kami mengikuti. Di sini kan tidak ada semacam pengumuman dari pemerintah seperti itu. Pengumuman pemerintah bahwa hari ini besok akan dimulai puasa Ramadan atau juga kemudian nanti akan Idul Fitri, itu tidak. Jadi kita mengikuti kalender yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Kazakhstan maupun di Tajikistan. Oke, berarti pembagian waktunya seperti itu. Selain dari durasi waktu berpuasa yang tadi sangat panjang, kemudian suhunya juga jadi challenge tersendiri ya Pak ya, tapi dengan harapan kembali semoga ibadahnya atau pahalanya juga semakin banyak gitu. Apalagi sih Pak yang Insya khas? Allah. Apalagi sih Pak yang biasanya khas nih dari Ramadan di Kazakhstan biasanya? Apalagi ini pertama kali berarti ya Pak Fajrul untuk Ramadan di Kazakhstan? Pertama kali saya memasuki 4 bulan pertama berada di Kazakhstan. Jadi pertama kali menghadapi berpuasa. Sebenarnya tidak terlalu sulit ya berpuasanya. Di awal mungkin 1 hari atau 2 hari pertama memang terasa agak haus begitu, karena kan panjang ya, 14 jam sampai 16 jam. Tetapi sampai hari sekarang kan sudah tanggal 16 April, jadi tidak terlalu terasa lagi sebenarnya. Apalagi di sini kan tidak seperti di Indonesia kan penuh dengan suasana Ramadan. Jadi walaupun kita jaraknya lumayan nih, 7.123 km, tapi karena Ramadan jadi terasa dekat dengan Indonesia. Jadi terasa dekat dengan Indonesia karena ada suasana Ramadan, walaupun tidak ada seperti tadi disebutkan ada pasar Ramadan atau ada itu kegiatan di mana orang rame-rame berpuasa itu tidak terlihat sebenarnya. Tidak ada, karena di sini juga di Kota Nur Sultan kan tidak ada pasar Ramadan, tidak ada pedagang kaki lima khusus gitu. Tetapi biasanya berkumpul di rumah.
Dan makanan khusus sih ada di sini seperti nasi kebuli ala Asia Tengah seperti itu ya. Karena di sini kan jarang orang makan nasi ya. Sebagian besar orang makan roti dan daging umumnya. Dan banyakkan konsumsinya daging kuda di sini. Ini cukup menarik. Atau juga Iya, atau juga lalu, Pak? kadang-kadang buka puasa dengan semacam sop ya, namanya sorpan, itu daging sapi itu dicampur wortel dengan kentang. Tapi biasanya ketika azan maghrib itu sama dengan Indonesia, itu kita makan kurma dan kemudian kacang-kacangan. Di sini kan orang buka puasa menyebutnya iftar. Iftar katanya, iftar. Jadi saat iftar memang menunya nggak pakai gorengan ya Pak. Kalau di Jakarta kan Tidak ada gorengan di biasanya sini. cari gorengan gitu. Tidak, betul, kalau di Indonesia kan ada gorengan. Walaupun di sini ada makanan sejenis odading itu ya, itu sangat terkenal. Aku menganggap ini semacam odading ya. Jadi ada nama khusus terkait dengan itu. Tapi sebagai duta besar kan tentu aku hampir tiap hari harus menghadiri acara buka puasa yang diselenggarakan oleh kedutaan-kedutaan besar seperti Palestina, Uzbekistan, kemudian ada Turki dan yang lain-lain, dan kemudian juga majelis ulama di sini. Jadi hampir tiap hari kami berbuka puasa diundang oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kedutaan besar negara-negara. Termasuk kami juga selama KBRI juga menyelenggarakan semacam Zoom Ramadan, karena kan di sini ada sekitar ada 172 orang di Kazakhstan, orang Indonesia, praktis semuanya profesional, dan di Tajikistan 5 orang. Jadi kami selama Ramadan ada 6 kali kegiatan Zoom Ramadan dengan kiai-kiai dari Indonesia. Kiai dari Indonesia, jadi itu sekitar pukul 5, sekitar 1 jam. Jadi kami melakukan Zoom, dihadiri oleh staf KBRI, ditambah dengan dari Kazakhstan dan Tajikistan. Jadi dan kebetulan memang acara yang namanya buka puasa bersama dan open house kan masih belum diizinkan oleh Kementerian Luar Negeri di Indonesia. Walaupun di sini masker sudah tidak perlu, kemudian ke tempat publik sudah tidak perlu lagi memakai seperti peduli lindungi seperti itu. Dan kalaupun nanti Free kalau mau ke sini sebenarnya enak aja, gampang, yaitu datang, nggak usah pakai, karena kan di sini udah bebas visa 30 hari. Karantina juga tidak ada ya Pak berarti? Tidak ada, betul. Tidak ada bebas visa, tidak ada karantina, baik untuk di Kazakhstan maupun Tajikistan, tidak perlu lagi pakai masker, kemudian tidak perlu juga memakai yang seperti peduli lindungi itu. Tapi kami masih tetap mematuhi himbauan dari Kemenlu untuk tidak melakukan buka puasa bersama maupun open house. Ini berarti akan berkaitan juga dengan kegiatan saat nanti di Hari Raya Idul Fitri ya Pak. Bisa dipastikan mengikuti anjuran dari Kemenlu bahwa memang tidak ada kegiatan khusus secara tatap muka di KBRI, tapi tadi dilakukan sejumlah kegiatan yang dilakukan masih secara virtual ya Pak ya? Masih virtual. Dan umumnya di sini juga kegiatan sembahyang gitu ya, untuk tarawihan itu dilakukan umumnya di masjid. Di masjid ya, di masjid, dan orang di sana juga tentu seperti di Indonesia juga membaca Al-Quran gitu, lakukan program semacam khatam Al-Quran. Tapi semuanya praktis dikelola oleh majelis ulama di Kazakhstan. Ini sangat menarik karena kalau dilihat dari datanya kan memang sekitar 70% lebih ya Pak ya, mayoritas masyarakat Kazakhstan ini kan memang beragama Muslim tadi, tapi Pak Fajrul sempat bilang kalau beda gitu suasananya dengan Ramadan di Indonesia, lebih festif gitu. Nah berarti kegiatannya biasanya Muslim di Kazakhstan ini apa saja Pak kalau bulan Ramadan? Kalau memang tidak ada pasar misalnya atau apa? Tidak ada pasar Ramadan ya, tidak ada secara khusus sebenarnya. Jadi lebih banyak kalau suasana iftar tadi atau buka puasa itu dilaksanakan di keluarga-keluarga atau di rumah-rumah. Nah kecuali makanan tadi yang agak berbeda. Di sini biasanya mereka lebih jadi sering nih makan nasi. Kami juga jadi sering makan nasi, terutama nasi yang
mirip dengan nasi mandi atau nasi biryani itu. Tapi Mhm. mereka menyebutnya seperti mereka menyebutnya plop dan Oke. umumnya dibuka itu dengan tadi sop. Mhm. Supnya itu disebut tadi namanya sorpan. Itu Mhm. enak sekali menurut saya karena daging sapi besar potongannya ditambah dengan wortel dan kentang. Cuma Mhm. di sini mereka tidak menyukai pedas. Jadi Oh. saya terpaksa kadang-kadang dengan ibu bawa-bawa sambal begitu Heeh. untuk supaya memenuhi cita rasa orang Indonesia yang suka pedas. Mereka sangat tidak suka pedas. Umumnya hanya memakai tomat seperti itu. Oke, oke, oke. Tapi pasti artinya ada perbedaan yang signifikan dari sisi cita rasa ya Pak untuk makanan-makanan, walaupun memang tadi ya Pak disebutkan bahwa biasanya tuh nggak makan nasi, tapi kalau di bulan Ramadan biasanya akhirnya jadi lebih sering makan seperti tadi nasi Jadi mandi, sering nasi makan biryani nasi, gitu ya. betul. Di Aha. sini mereka makannya ya dengan roti lebih banyak. Itu kuliner Roti dan daging konsumsinya ya lebih banyak. Nah, menurut informasi karena saya belum mengikuti ini Idul Adha sebenarnya Mhm. akan lebih panjang, lebih ramai Oke. karena keluarga kan berkorban segala macam. Mhm. Jadi akan lebih cukup panjang juga liburannya. Kalau Mhm. Idul Fitri tidak terlalu banyak Mhm. liburannya ada bahkan cuma 1 hari kalau saya tidak clear. Oh justru kalau untuk libur Idul Fitri di Kazakhstan biasanya hanya berlangsung sekitar 1 hari, tapi kalau untuk Idul Betul. Adha lebih festif begitu ya Itu Pak lebih artinya? banyak, bisa sampai 3 hari, betul. Aha, Karena kan aha. keluarga-keluarga itu mereka melaksanakan kurban, Mhm. membagikan hewan kurban, walaupun tidak seperti di Indonesia kan di rumah penduduk atau kemudian juga di lapangan. Mereka umumnya dilakukan kan di tempat yang khusus karena Mhm. untuk menjaga higienis seperti itu. Menjaga higienis. Nah, Heeh. Kan kalau di bulan Ramadan, kemudian nanti selesai Ramadan kita berharap sama-sama meraih kemenangan di Hari Raya Idul Fitri ya Pak. Kalau di Indonesia kan betul. tradisinya biasanya tadi ya, kita open house, kita silaturahmi ke tempat keluarga gitu. Nah, kalau Betul. warga Muslim di Kazakhstan tuh seperti itu juga nggak sih Pak? Biasanya kalau lagi Dari Lebaran terus ke rumah keluarga gitu atau seperti apa Pak kondisinya? Nah, saya sempat bertanya dengan sejumlah Mhm. masyarakat yang ada di sini, yang masyarakat Kazakhstan terutama, mereka umumnya mirip seperti di Indonesia. Ada sebagian yang pulang kampung, Oh, walaupun mereka oke. tidak menyebut seperti itu, Mhm. karena mereka mengatakan bahwa kalau di kampung atau di desa itu lebih akrab jadi bisa antar tetangga segala macam itu bisa saling makan bersama, mengantar makanan. Tapi kalau di kota tidak terlalu ramai, tapi juga, nah ini saya pertama kali mudah-mudahan nanti ikut menyaksikan apakah ada keramaian seperti pulau kampung. Tapi saya mendapatkan informasi tidak terjadi seperti itu. Tapi Oke. umumnya mereka menyukai apabila keadaan Idul Fitrinya senang kalau berada di desa atau di kampung. Tapi tidak seheboh di Indonesia. Karena penduduknya juga kan sedikit di sini, 19 juta. 70% penduduk muslim, tetapi teritorinya atau daerahnya, daratannya itu nomor 9 di dunia terbesar, lebih besar dari Indonesia. Mhm. Iya. Jadi penduduknya sangat sedikit, tapi daerahnya sangat luas, nomor 9 di dunia daratannya. Iya, 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 iya. Yang pasti nanti kita simak tadi tradisi mudik ternyata juga menjadi satu hal yang khas nih ya di Kazakhstan. Ini jadi satu informasi baru nih bagi kita. Ternyata yang pulang Betul, kampung tapi tidak terlalu tidak semasif di Indonesia karena penduduknya kan sedikit. Mereka Baik. mengatakan, termasuk staf kami mengatakan mereka senang kalau bisa pulang ke desa atau ke kampung. Nah, alhamdulillah mereka jadi senang kenapa? Karena KBRI Nur Sultan ini kan liburnya mengikuti Indonesia. Oke. Jadi liburnya tanggal 29 April, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lama sekali jadinya liburnya. Kalau di sini kan cuma 1 hari. Seperti hari ini tadi aja kan, kalau di Indonesia kan libur ya, Iya, karena kenaikan Good betul. Friday Jumat ya, Agung, Pak. dan pasca Jumat Agung. Dan di sini tidak libur, orang tetap bekerja. Oke, oke, oke. Jadi kami di KBRI mengikuti liburnya Indonesia, jadi cukup panjang ini. Dan saya juga dengan keluarga
berencana akan keluar kota pada hari Idul Fitri atau sesudahnya 1 hari, karena dekat sini namanya Burabai, karena itu daerah wisata. Nah, itu juga karena untuk merasakan bahwa di desa atau di kampung yang jauh, yang cukup jauh 200 km dari kota Nur Sultan, ibu kota Kajastan ini, katanya suasananya lebih kekeluargaan. Suasana kekeluargaan bisa terasa di sana, tapi kan biasanya kalau kita bisa dekat dengan keluarga juga lebih seneng lagi gitu Pak. Nah, sudah ada informasi belum Pak? Kira-kira nanti akan banyak tidak nih warga negara Indonesia yang ada di Kazakhstan yang akan mudik juga nih ke Indonesia? Apakah mungkin ada fasilitas khusus dari KBRI untuk bisa memfasilitasi bagi mereka yang ingin pulang kampung nanti ke Indonesia di masa Lebaran ini Pak? Sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi, tetapi ada beberapa staf memang yang akan dengan keluarga akan pulang kampung. Beberapa saya mendengar dari warga Indonesia yang ada di Kazakhstan, maupun Kazakhstan ini yang terbesar kan di Nur Sultan itu ada 98 orang. Kemudian yang berikutnya itu di kota Almaty itu 21, Almaty itu ada ibu kota lama, itu Jakartanya lah. Kemudian sekitar 1.200 km dari sana itu lalu muncul ibu kota Nusantara. Nah, itu namanya Nur Sultan. Nah, cuma 2 kota itu yang cukup banyak penduduk kita. Umumnya mereka di sini profesional, bekerja di minyak gitu ya. Karena kan di sini pengekspor minyak terbesar 10 besar dunia. Dan kemudian gas, kemudian juga mineral, kemudian juga gandum. Makanya ini kita berharap ini banyak pengusaha-pengusaha Indonesia yang bisa memanfaatkan Kazakhstan sebagai negara terbesar dan terkaya di Asia Tengah. Kalau Indonesia kan terbesar dan terkaya di Asia Tenggara. Mudah-mudahan ini hubungan diplomasi ekonominya ini makin bagus, apalagi kita sesama Muslim begitu, itu banyak juga yang bisa dikembangkan. Dari fashionnya, dari kulinernya, itu bisa dikembangkan di sini. Mudah-mudahan saya dulu sempat berbicara dengan Presiden Joko Widodo, mengatakan mudah-mudahan bisa tembus Pak, saya bilang ini $1 miliar nanti hubungan ekonominya. Nah, ini bisa dibangun melalui diplomasi ini terkait dengan Ramadan, terkait dengan kegiatan literasi beragama, moderasi beragama, ini yang kami rintis juga di sini antara Indonesia dengan Kazakhstan. Mungkin boleh bocoran ya kalau gitu Pak Fajrul, apa saja kemudian program-program yang sedang saat ini dibangun, dijalin hubungan diplomasinya untuk bisa nanti digagas bersama untuk kerjasama antara Kazakhstan dan juga Indonesia. Nah, kalau champion untuk diplomasi budayanya itu pencaksilat. Pencak silat itu sangat terkenal di Kazakhstan. Itu dari 14 provinsi, itu 12 provinsi itu sudah memiliki organisasi. Saya baru kemarin bertemu di Nur Sultan dengan satu tempat latihan pencak silat di sini, di Kazakhstan. Nah, mereka sudah mengikuti kejuaraan Asia, kejuaraan dunia, dan film terkenal di sini tuh The Raid. Sementara aktornya yang paling terkenal itu Iko Uwais. Mereka senang sekali. Nah, jadi di sini diplomasi budayanya kami championnya adalah pencaksilat, selain juga pendidikan, kan cukup banyak mahasiswa Indonesia yang sekarang mulai belajar di Kazakhstan dan Tajikistan. Bahkan mereka sudah membentuk Persatuan Pelajar Indonesia di Kazakhstan. Dan kemudian kalau di bidang ekonomi ini sekarang ada sekitar 10 perusahaan besar Indonesia sudah mau masuk ke sini. Di antaranya tentu yang paling mau masuk itu adalah, tidak boleh menyebut merek tidak? Boleh, silakan Pak. Ya misalnya seperti Indomie gitu ya, sudah mulai mau masuk ke sini, dan kami sekarang sedang menyiapkan juga mencarikan distributornya di sini, dan kemudian juga BUMN, karena kebetulan BUMN Coast Global ini kan dirancang oleh Ibu Retno Marsudi, Menlu, dengan Pak Erick Thohir dari BUMN. Dan ini kita rencana membawa konstruksi, kemudian juga terkait dengan minyak, kemudian juga farmasi,
ke sini. Jadi BUMN Goes Global itu sedang kami rancangkan juga supaya nanti kita bisa menembus setidaknya volume perdagangan itu sekitar $1 miliar, dan itu sangat bagus untuk kerjasama antara ekonomi antara Indonesia dengan dengan Kazakhstan maupun juga dengan Tajikistan. Baik, semoga ini memang momen baik ya di bulan baik, di saat Ramadan juga bisa melancarkan proses diplomasi tersebut. Dan yang pasti saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Fajrul Rahman sudah berkenan ini subuh-subuh sahur bersama CNN Indonesia Connected ya Pak. Sehat selalu dan sampaikan salam kami dari CNN Indonesia kepada seluruh warga negara Indonesia yang sedang merasakan semaraknya atau suasana Ramadan di Kazakhstan. Sehat selalu Bapak. Selamat pagi, Sehat selalu juga Mevri, CNN, selamat pagi, selamat bersahur. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di Idul Fitri yang nanti. Amin, selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sehat selalu, Pak Fajrul. Sehat selalu, salam sehat. Terima kasih, Pak.